Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15. Sungguh sebagian dari orang takwa akan ada yang tinggal di taman-taman surga. Masya Allah. Taman. Mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Jannatin wa 'uyun. Bukan cuma surga, dekat dengan tamannya. Anda kalau tinggal di satu komplek, bukankah yang paling indah yang dekat dengan taman? Menikmati airnya, mengalirnya, bunganya, segalanya, buahnya. Masya Allah, begitu keluar lihat buahnya, lihat tamannya, teduh ada sungainya, taman surga. Apa keunggulannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Bukan cuma tinggal di tempat yang indah itu, tapi dia langsung mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbnya. Nanti saya kasih bocoran sedikit ya. Sebetulnya ini rahasia di antara kita, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran. Bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Surah Al-Insan. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Enggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan Anda. Jangan dikiaskan, jauh bedanya. Wajahnya seperti mutiara yang berkilau-kilau. Bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Dia membawa gelas-gelas dengan untayan yang indah gemerlap. Lapisannya emas, ada mutiara-mutiara. Senyumnya menawan tak terlukiskan. Anda bayangkan sekarang gak seperti itu. Indah. Itu baru yang standar. Tapi ini, yang ini lain. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka langsung mendapatkan segala kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya langsung. Dan tak terlukiskan. Saking indahnya, luar biasa. Wajah penghuni surga ini memancarkan cahaya yang begitu luar biasa. Cahaya yang tak terlukiskan, itu disebut dengan nadhir, pakai dha. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar-binar saat di surga nanti. Bukan karena masuk surganya, tapi ayat 23-nya. Ila rabbiha nadhirah. Rabb itu yang merawat, yang memperhatikan, memberikan kecukupan, menyembuhkan saat sakit. Segalanya. Rabb. Pada saat di dunia dia tidak dilihat. Nampak dalam penglihatan kita. Tapi saat di akhirat tiba-tiba ada golongan yang langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Berbinar segalanya. Di mana dia salah satu surganya? Taman surga. Apa amalannya? Ayat 17-nya. Sambungkan dulu ayat 16. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang ihsan. Jadi sifat ibadahnya bukan cuma ibadah, tapi punya sifat ihsan. Apa amalan orang ihsan ini? Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya. Sering menghidupkan ibadah malamnya. Sedikit tidurnya. Sering menghidupkan ibadah malamnya. Jadi kalau Anda bisa menghidupkan malam. Dan kalau sudah disebutkan ibadah malam. Hampir seluruh hadis menunjuk pada masalah sholat malam. Silakan cek. Seluruh hadis hampir umumnya ketika menyebutkan ibadah malam maka pada umumnya akan menunjuk pada sholat malam. Maka ahli taman surga ini yang mendapat kemuliaan, mendapat anugerah terbesar salah satunya adalah amalannya dia sering menghidupkan malam. Dan kalimat Qur'annya indah, dia sedikit sekali tidurnya, sedikit tidur. Saya sering katakan kalau Quran hadis mengungkap sebuah istilah, Anda jangan kurangi, jangan tambahkan istilahnya, maka akan keluar dari maknanya. Dikurangnya Anda tidak amalkan, ditambah, maka keliru pemaknaannya. Kata Quran kalau ingin masuk taman surga sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit tidur. Ahli ibadah sedikit makan. Anda tambahkan sedikit makan.
maka bergeser dari tujuannya. Tayyib. Nah, ini kemuliaannya. Cara menempatkan kemuliaan ini, keutamaan ini, supaya Anda terus bersemangat, caranya ini yang disebut oleh para ulama dengan nama wa'dun. Dia ada wa'dun, ada wa'idun. Itu berbeda. Wa'dun adalah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dalam setiap ibadah yang kita jalani. Jika Anda, hati-hati, ingin termotivasi untuk menunaikan ibadah dimaksudkan, maka kata para ulama, sebelum dikerjakan ibadahnya, keluarkan dulu keutamaannya. Kalau bisa tuliskan untuk mengingatkan pada kita, tulis. Bikin status. Tuliskan jangan sekedar di handphonemu. Tuliskan di dinding samping tempat tidurmu. Begitu Anda akan miring ke kanan, tulis di tembok itu. Jangan cuma tempelkan, gantungkan hal-hal yang tidak memberikan motivasi. Cari yang menghadirkan pahala. Cari yang ada pahalanya. Cari ada pahalanya. Tuliskan. Manfaat tahajud. Keutamaan tahajud. 1. Mengangkat karirmu. Sampingnya. Hei, bukankah cita-citamu menempati karir tertinggi? Allah menawarkan kepadamu. Tapi kamu tidak ambil. Tiap malam Allah tawarkan. Kamu tidak pernah ambil itu. Di mana sesungguhnya kamu? Turunkan. Hei, bukankah kamu ingin hidup mudah? Allah turunkan lewat tahajud. Ayo bangun, solusi datang kepadamu. 4 ini tuliskan di samping tempat tidur Anda, maka Allahu Akbar. Begitu Anda miring ke kanan, Anda sedang lupa pun melihat tulisan itu, malamnya Anda bisa bangun. Duhai yang ingin masuk surga, katanya pengen ke surga. Kok malam ini tidak punya rencana untuk tahajud? Tuliskan. Katanya ingin ke surga, tapi malam ini tidak punya rencana untuk bangun malam? Turunkan ayat surganya. Ahli sholat malam, taman surga. Ahli sholat malam, nikmatnya indah. Ahli sholat malam, dijamin kemuliaan oleh Allah. Tuliskan, begitu miring ke kanan, bangun Anda pada malam harinya.